Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2021 Siapa yang akan merasakan sakit hati untukmu? Lin Yun menatap pedang suci Ziyuan dengan api berkobar di dalam pupil matanya. Master pedang Ziyuan tanpa daya tersenyum, pertanyaanmu benar-benar tidak sulit. Senior, apakah tidak nyaman untuk mengungkapkannya? Lin Yun bertanya. Bukan begitu. Itu karena aku pun tidak tahu tentang pedang yang seharusnya ada di dalam kotak pedang, kata Master pedang Ziyuan. Bagaimana itu mungkin? Lin Yun terkejut. Kotak pedang itu dinamai dengan namamu. Jadi bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Siapa yang memberitahumu bahwa namaku Ziyuan? Pendekar pedang Ziyuan bertanya sambil tersenyum. Lin Yun tertegun, dan dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Master pedang Ziyuan adalah gelarnya, seperti julukannya, pemakaman bunga. Apakah itu sesuatu yang hanya diketahui oleh tubuh utamamu? Lin Yun bertanya, tapi dia masih belum mau menyerah. Master pedang Ziyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memastikan tentang orang lain, tapi aku yakin bahkan tubuh utamaku tidak tahu banyak tentang kotak pedang ini. Kemudian lagi, itu sebelum aku terlahir kembali. Sudah 100.000 tahun, dan saya tidak yakin apakah reinkarnasi saya telah menemukan jawabannya. Lin Yun tidak bisa menahan rasa kecewa saat mendengar itu. Dia merasa bahwa kotak pedang itu mungkin berhubungan dengan pedang patah di dalam tubuhnya. Melihat ini, pedang suci Ziyuan bertanya, aku tidak berbohong padamu. Dia menoleh pada Lil Purple dan berkata, Nona, kau mungkin masih mengingatnya. Kamu adalah orang yang sebelumnya mengendalikan alam rahasia Ziyuan, angin ekstrim, api berdosa, petir yang tak terhitung jumlahnya, hawa dingin yang membekukan, matahari bulan, samsara, dan nirwana. Ya, kau juga tidak melihat pedang itu saat 7 rune dewa berada di alam rahasia Ziyuan. Lil Purple mengangguk. Aku belum pernah melihat pedang itu sebelumnya. Mungkinkah itu pedang kaisar? Lin Yun bertanya. Menggelengkan kepalanya, Master pedang Ziyuan berkata, saya rasa tidak. Pedang kaisar adalah salah satu dari 10 artefak ilahi di dalam alam Kunlun, yang dapat digunakan untuk membunuh para dewa. Tapi keberadaan kotak pedang Ziyuan lebih awal dari itu. Jika tebakanku benar, kotak pedang ini seharusnya diberikan padamu oleh dewa leluhur. Bagaimanapun juga, kau adalah penerusnya, kata Lil Purple. Ya, pedang suci Ziyuan mengangguk. Lin Yun menyipitkan pupil matanya. Dia terkejut ketika dia melihat Master pedang Ziyuan. Meskipun dia memiliki tebakannya, mendengarnya dari Master pedang Ziyuan sangat mengejutkan. Jadi kotak pedang yang kubawa ditempa oleh dewa leluhur itu. Lin Yun tiba-tiba merasa kotak pedang itu menjadi berat. Kau bisa menganggapnya seperti itu, pedang suci Ziyuan tersenyum. Apakah itu berarti aku juga penggantinya? Lin Yun tiba-tiba menjadi gugup karena dia mendengar dari Lil Purple bahwa dewa leluhur menduduki peringkat pertama di alam Kunlun. Tidak. Kamu hanya bisa dianggap sebagai penggantiku, Master pedang Ziyuan tersenyum. Senior, kapan temanku akan bangun? Lin Yun tersenyum setelah ragu-ragu sejenak, dan dia menunjuk ke arah Bai Qingyu. Bai Qingyu mengenakan mahkota pohon anggur surgawi dan tertidur di atas altar. Bangun. Pedang suci Ziyuan tersenyum, melambaikan tangannya. Bai Qingyu kemudian terbangun dan pupil matanya menjadi jernih. Dia sepertinya bisa melangkah ke alam suci semu kapan saja dia mau, dan auranya lebih halus. Dia jelas memperoleh manfaat besar dari bunga udumbara. Lin Yun tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Bai Qingyu benar-benar beruntung. Dia mungkin bisa membuat terobosan ke alam suci semu ketika dia kembali, dan fondasinya lebih kuat dari banyak orang di generasi yang sama. Ketika Bai Qingyu bangun, dia melihat Lin Yun datang. Dia dengan cepat memeriksa kondisinya dan bertanya, Kakak Ye, apakah Anda sudah mendapatkan bunga udumbara? Senior, saya akan pergi sekarang. Tapi kau tidak mungkin membiarkan aku pergi dengan tangan kosong, kan? Lin Yun tersenyum. Ketika dia mendengar itu, Master pedang Ziyuan tidak bisa menahan senyum tak berdaya, dia berkata, aku hanya pecahan jiwa, jadi mengapa kau membuatnya sulit bagiku? Aku tidak mempersulitmu, jawab Lin Yun. Kamu tidak bisa membawa benihnya, tapi tidak apa-apa jika kamu pergi dengan beberapa kelopak. Pendekar pedang Ziyuan bermurah hati dan menjentikkan jarinya. Kelopak-kelopak bunga yang tersebar di atas altar mulai berkumpul bersama dan menyerap semua hujan suci di tanah.
Ketika api menyala di atas altar, api tersebut mengandung esensi dari rune ilahi di bawah tanah. Petir kesengsaraan tidak butuh waktu lama untuk turun, dan aroma bunga juga menjadi lebih halus di bawah temperamen petir. Semuanya seperti gelembung mimpi, dan mimpi itu seperti guntur. Suara kitab suci yang dibacakan datang dari sekelilingnya saat cahaya suci bersinar. Di bawah pemberdayaan kitab suci, kelopak bunga memancarkan cahaya keemasan yang dahsyat saat disinai cahaya suci. Melihat ini, Lin Yun kagum karena ini adalah alkimia. Tapi alkimia pedang suci Ziyuan terlalu mengejutkan. Bai Qingyu juga terkejut saat melihat master pedang Ziyuan. Dia merasa bahwa bahkan Saint Lord mungkin tidak sebanding dengan pria di hadapannya ini. Saat itu, teriakan burung phoenix bergema saat Lil Purple melayang di udara, rambutnya tumbuh dan menjadi perak. Kepingan salju berterbangan, dan Lil Purple tiba-tiba menjentikkan jarinya. Raja merah dan emas di dahinya mekar, dan tetesan darah keluar dari jarinya, menyatu dengan pil. Ketika dia selesai, dia menjadi kelelahan dan jatuh dari langit. Lin Yun dengan cepat muncul untuk menangkapnya. Apa yang dia lakukan? Lin Yun bertanya. Wajah Lil Purple pucat, dan dia berkata, dia sedang memurnikan pil samsara nirwana. Itu mungkin tidak bisa menghidupkan kembali seseorang seperti benih bunga udumbara, tapi itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang gagal dalam kesengsaraan kaisar. Bahkan mungkin memungkinkan konsumen untuk mencoba terobosan lain ke alam kaisar. Lin Yun terkejut saat mendengar itu, dan dia sekarang tahu betapa mengejutkannya tindakan Master Pedang Ziyuan. Dia menyaksikan saat Master Pedang Ziyuan mengarahkan jarinya, dan pil itu berputar. Lin Yun terkejut karena pil itu berada di dunia baru dengan ruang yang terisolasi dari dunia luar. Ruang dan waktu di atas altar runtuh, dan pil itu tampak seperti telah melakukan perjalanan waktu saat berputar. Satu sirkulasi adalah 1 tahun, dan 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Lin Yun linglung saat melihat ini dan bergumam pada dirinya sendiri, inikah nirwana? Bahkan seorang dewa mungkin tidak sebanding dengan pedang Ziyuan suci. Ketika pil melepaskan cahaya emas yang kuat, 2 jenis rune, hitam dan putih, terukir di permukaan pil. Ini, keluarkan botolnya. Master Pedang Ziyuan menerima botol giok itu sambil tersenyum dan menggunakan Ziyuan Sein Seal untuk menyegel seluruh botol. Dengan itu, hanya 2 orang di seluruh dunia yang bisa membuka segelnya, Lin Yun dan Lil Purple. Lin Yun segera berlutut dan berkata, Lin Yun berterima kasih pada senior atas nama tuanku. Tapi yang mengejutkan, Master Pedang Ziyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu akan mengalami kesengsaraan di masa depan. Jika kau tidak bisa melewatinya, kau mungkin akan kehilangan segalanya. Pil ini adalah milikmu, tapi kamu bisa memutuskan kepada siapa kamu ingin memberikannya. Senior, bukankah kau bilang kau tidak bisa melihat masa depan? Lin Yun bertanya. Pedang suci Ziyuan membelai janggutnya dan tersenyum, aku tidak bisa melihat takdir, tapi aku bisa melihat karma. Pipi Lil Purple bergetar saat dia menatap Master Pedang Ziyuan dengan wajah pucat. Dia berkata, aku akan menyimpan pil samsara nirwana untukmu. Aku akan melakukannya. Lin Yun menggelengkan kepalanya, ingin mengulurkan tangan untuk menerima botol giok itu. Tapi Lil Purple selangkah lebih maju dan merebut botol giok itu. Dia dengan tajam menatap Lin Yun, aku bilang, aku akan menyimpannya untukmu. Lin Yun tertegun ketika dia melihat Lil Purple. Dia tidak tahu mengapa Lil Purple tiba-tiba begitu murah hati. Oke, Lin Yun tidak punya pilihan selain mundur selangkah. Lil Purple menggigit bibirnya dengan air mata mengalir di pupilnya. Dia dengan marah berkata, apa yang salah dengan itu? Apa kau pikir kau satu-satunya yang memiliki perasaan dan akan merasakan sakit hati pada orang lain? Siapa yang akan merasa sakit hati padamu? Jadi aku akan menyimpannya untukmu. Ini berisi darah ilahi saya, jadi jangan bermimpi untuk menyentuhnya. Lil Purple memasuki alam rahasia Ziyuan dengan botol giok. Bai Qingyu tetap diam, tidak tahu mengapa tuannya menjadi sangat marah. Senior, pendekar pedang harus mengalami berbagai kesengsaraan, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Apakah aku tidak akan bisa melewati kesengsaraan itu? Lin Yun bertanya. Tidak ada yang mutlak. Selama takdir tidak muncul, karma adalah raja. Sulit untuk memutuskan karma dengan pedang di tanganmu, pendekar pedang Ziyuan tersenyum. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan kedua tinjunya. Dia berkata, tidak peduli apapun, aku berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan untukku, senior. Pendekar pedang Ziyuan tersenyum, tidak masalah. Aku hanya pecahan jiwa dan harus melakukan sesuatu untuk membantu. Gadis itu picik dan tidak bisa menampung terlalu banyak orang di dalam hatinya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam hati.
Tapi jika Anda memasuki hatinya, dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Anda, bahkan jika dia harus membayar harga nyawanya. Wajah Lin Yun berubah, dan dia bertanya, "Senior, apakah kamu melihat sesuatu?" "Aku tidak bisa mengatakan apa-apa." Pedang suci Ziyuan menghela nafas dan melambaikan tangannya agar mereka pergi. Setelah Lin Yun dan Bai Qingyu pergi, fragmen jiwa Master Pedang Ziyuan menghilang seperti kembang api. Ketika dia benar-benar menghilang, bunga udumbara mekar sekali lagi dan memasuki altar. "Apakah Tuan baik-baik saja?" Bai Qingyu bertanya. "Biarkan dia tidur sebentar," kata Lin Yun. Lil Purple telah tertidur di dalam alam rahasia Ziyuan, dan Lin Yun tidak ingin mengganggunya. "Apakah kita akan pergi ke 6 kota suci?" "Ya," Lin Yun mengangguk. Dia sebenarnya ingin berkultivasi di sini, tapi sebulan telah berlalu, dan dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah mereka meninggalkan alam rahasia Ziyuan, mereka dikejutkan oleh apa yang mereka lihat. Lautan darah telah membentang hingga beberapa ribu mil. Ada sebuah altar sementara di lautan dan 9 raja gagak darah. Pemimpin dari 9 raja gagak darah adalah seorang yang sudah tua. Sayapnya telah berubah menjadi emas, yang menonjol di antara raja gagak darah lainnya yang hanya bersayap perak. Mengambang di atas lautan darah adalah tumpukan mayat milik gagak darah. "Iblis, akhirnya kau keluar." Raja gagak darah bersayap emas menatap Lin Yun, mengertakkan gigi. Lin Yun melihat sekeliling, dan wajahnya menjadi muram. Suku gagak darah telah mengeluarkan segalanya hanya untuk mencegatnya di sini, dan aura yang datang dari Raja gagak darah bersayap emas tidak lebih lemah dari leluhur gagak darah. Raja gagak darah ini tidak melangkah ke jalan suci dengan mengandalkan pemakaman. "Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Jika tidak, aku tidak keberatan membantai seluruh suku gagak darah," kata Lin Yun sambil melepaskan niat pedang yang kuat. Niat pedang yang dia lepaskan membuat puluhan ribu gagak darah gemetar ketakutan saat mereka mundur. Tapi Raja gagak darah bersayap emas mencibir, "Kau boleh pergi, tapi gadis di sampingmu itu harus tetap tinggal." Karena mereka tidak setuju, Lin Yun tidak ingin menyia-nyiakan air liurnya dan datang ke altar. Selain Raja gagak darah bersayap emas, Raja gagak darah lainnya terkejut dan mundur. Bagaimanapun, Lin Yun terlalu mengejutkan untuk maju ke altar. "Apa yang kamu coba lakukan?" Raja gagak darah bertanya dengan suara gemetar. "Kau ingin membunuh kami bersembilan sendirian." "Aku tidak sendirian." Lin Yun menghunus pedangnya, melepaskan getaran pedang yang membuat langit berubah. Dia tidak sendirian karena dia masih memiliki pedang pemakaman bunga. Hal ini mengejutkan Raja gagak darah sebelum salah satu dari mereka terbelah menjadi 2. Bab 2022 Gagak Darah. Lin Yun hanya menggunakan satu pedang untuk membunuh Raja gagak darah bersayap perak, dan ini secara alami mengejutkan Raja gagak darah lainnya karena iblis itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. "Kamu sedang merayu kematian." Raja gagak darah bersayap emas sangat marah. Dia telah mengamati Lin Yun dan mengayunkan cakarnya ketika melihat Lin Yun menghunus pedangnya. Sebelum cakarnya mendarat di atas Lin Yun, sebuah benturan kuat menghantam dada Lin Yun, menyebabkan tanda naga di tubuhnya hancur. "Bunuh dia." 7 raja gagak darah bersayap perak yang tersisa tersadar dan menyerang. Dengan itu, altar menjadi diselimuti oleh haus darah. Saat menghadapi serangan di sekitarnya, niat pedang Lin Yun ditekan, dan dia tidak bisa melepaskannya. Inilah mengapa Lin Yun tidak bisa melawan mereka bersembilan sebelumnya. Niat pedangnya akan sangat terbatas jika mereka mengepungnya. Tapi sekarang berbeda. Pedang pemakaman bunga terbang keluar dari tangannya, memblokir serangan yang masuk dari 7 raja gagak darah bersayap perak. Di sisi lain, Lin Yun mengedarkan aura nirwana dan mendorong tangannya ke depan. Aura nirwana menyatu dengan niat naga biru, memanggil badai petir sambil mengumpulkan petir. Ketika badai petir berkumpul, mereka terbentuk menjadi bola energi yang menyilaukan yang berbenturan dengan cakar Raja gagak darah bersayap emas. Bentrokan itu membuat altar bergetar, dengan retakan yang menyebar di tanah. Raja gagak darah bersayap emas hangus terbakar oleh petir, dengan kilat berkedip-kedip di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Raja gagak darah bersayap emas terkejut karena Lin Yun memegang bagian depannya dengan baik. Raja gagak darah ini benar-benar kuat. Tidak heran mengapa dia sebanding dengan orang suci semu. Aku beruntung gagak darah tidak mahir dalam teknik bela diri dan aura suci. Lin Yun juga tidak mendapatkan keuntungan dalam pertarungan mereka. Dia dengan cepat mengedarkan tulang naga biru untuk melarutkan hawa yang tersisa di dalam tubuhnya. Siapkan formasi. Raja gagak darah bersayap emas meraung. Siapkan formasi dan bunuh dia. 4 raja gagak darah bersayap perak mundur beberapa langkah dan mengambil posisi mereka.
Ketika sinar hitam melesat dari mereka, lautan darah di bawah mulai mendidih saat tekanan yang kuat menekan Lin Yun. Sebuah pilar putih melesat keluar dari Raja Gagak Darah bersayap emas, dan semua cahaya dari samudera darah berkumpul di atasnya. Saat tulang-tulangnya mulai menggeliat, dia mengambil bentuk manusia seperti leluhur Gagak Darah. Tapi permukaan tubuhnya ditutupi dengan kerangka tulang emas dengan beberapa ciri-ciri Gagak Darah yang tersisa di kepalanya. Susunan haus darah Yin Yang, Lin Yun langsung menyadari bahwa ini adalah susunan spiritual yang tidak bisa dibentuk oleh Gagak Darah sebelumnya. Iblis, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, bahkan jika kamu kuat. Raja Gagak Darah bersayap emas humanoid merasakan kekuatannya dan mencibir pada Lin Yun. Dia yakin bahwa dia bisa menekan Lin Yun. Lin Yun mengedarkan pedang pemusnah dunia naga Phoenix, mengerahkan aura nirwana tubuhnya. Saat dia bertarung dengan Raja Gagak Darah bersayap emas, tak satu pun dari mereka yang menahan diri, dan setiap serangan mengandung kekuatan yang dahsyat. Dia pasti secara paksa memegang bagian depannya. Setelah 10 film aneh, wajah Raja Gagak Darah bersayap emas itu jelek, tetapi masih menekan Lin Yun, menunggunya sampai kelelahan. Saat itu, Raja Gagak Darah bersayap emas merasakan dua aura berbeda yang beredar di dalam tubuh Lin Yun, sebelum naga surgawi, Phoenix ilahi, dan kelopak bunga hitam terbang keluar dari tangannya. Tapi sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Lin Yun melemparkan tinjunya ke depan. Hal ini membuat Raja Gagak Darah bersayap emas memuntahkan seteguk darah dengan keterkejutan di wajahnya. Ini karena aura nirwana Lin Yun tiba-tiba berlipat ganda. Lin Yun menghembuskan napas, dan kuali pemusnah dunia naga Phoenix naik di dalam istana ungu miliknya. Ketika Raja Gagak Darah bersayap emas dikirim terbang, Lin Yun menuangkan aura nirwana ke telapak tangannya. Pusaran badai petir juga muncul saat rantai kura-kura hitam diaktifkan dan terbang ke arah Raja Gagak Darah bersayap emas. Di sisi lain, pedang pemakaman bunga menahan ketujuh Raja Gagak Darah. Hal ini memberi kesempatan pada Lin Yun saat rantai kura-kura hitam menancap pada Raja Gagak Darah bersayap emas, dan dia bahkan menyuntikkan api suci ke dalam rantai tersebut. Dengan tarikan lembut, Raja Gagak Darah itu terseret dan menerima serangan langsung dari Lin Yun. Raja Gagak Darah yang bersayap emas tidak bisa merespon tepat waktu dan hancur berkeping-keping karena serangan itu. Dengan sebuah torehan di Yin yang Bloodlust Array, tekanan pada Lin Yun tiba-tiba meningkat. Arregegeh. Raja Gagak Darah bersayap emas dengan marah berteriak karena Lin Yun terlalu licik. Raja Gagak Darah bersayap emas menjadi gila dan ingin mempertaruhkan nyawanya, aku akan membunuhmu, apapun yang terjadi. Pedang. Lin Yun melambaikan tangannya dan memanggil pedang pemakaman bunga kembali sebelum mengayunkannya, melepaskan bentuk pedang pertama pedang awal, cahaya awal. Fenomena yang diciptakannya tampak seperti kekacauan primitif yang terpecah, dan itu adalah kilatan cahaya pertama di dunia. Cahaya itu hanya bersinar sesaat sebelum menghilang. Darah memercik tak lama kemudian saat kepala Raja Gagak Darah bersayap emas jatuh. Pedang yang sangat cepat. Lin Yun dikejutkan oleh kekuatan serangannya. Ruang dan waktu tidak bisa dilihat dan merupakan ilusi di bawah nirwana, terutama waktu. Hanya mereka yang mencapai alam suci yang bisa merasakan perubahan waktu. Tapi dao nirwana lebih kuat dari dao ruang dan waktu. Serangannya begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya, dan dia akan mengambil nyawa ketika dia menghunus pedangnya. Tapi pedang ini juga memiliki kelemahan besar karena membutuhkan niat pedang yang kuat untuk mengeksekusinya. Jika Raja Gagak Darah bersayap emas tidak menjadi gila, ada kemungkinan besar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi jika serangannya gagal mengambil nyawa lawannya, aura pedangnya akan runtuh dan memperlihatkan kelemahan yang fatal. Cahaya dari awal, tanpa batas dari awal, kemuliaan dari awal, keabadian dari awal, kegelapan dari awal, dan nirwana dari awal. Bentuk pedang yang pertama saja sudah begitu kuat. Tatapan Lin Yun berkedip-kedip, dan dia mulai merenungkan tentang kekuatan pedang itu. Jika saya mengandalkan bentuk pedang ini, saya mungkin bisa membunuh orang suci semu. Ketujuh Raja Gagak Darah sangat terkejut saat dia tersesat dalam pemikiran yang mendalam. Mereka masih tidak bisa memproses kematian Raja Gagak Darah bersayap emas. Ketika mereka sadar, Lin Yun pun berlari keluar. Saat itu, altar mulai bergetar hebat. Ini karena Lil Red mengambil bentuk kera naga kuno dan menyerbu, menghadap kawanan Gagak Darah, menciptakan lubang di altar. Getarannya membuat ketujuh Raja Gagak Darah terhuyung-huyung, dan sebuah kelemahan muncul dalam serangan mereka. Segudang pedang bersatu. Lin Yun berlari dengan pedang pemakaman bunga, melepaskan bayangan yang membentuk lingkaran. Sebuah luka muncul di dada ketujuh Raja Gagak Darah, dan pedang astral dalam serangan itu mulai menghancurkan tubuh mereka dari dalam.
Saat pedang pemakaman bunga bergetar, Lin Yun melihat pantulan di cermin. 7 Raja Gagak Darah terluka parah dan ingin melarikan diri. Tapi Lin Yun mengayunkan pedangnya ke bawah, mati. Dia mengaktifkan 2 roh kemuliaan di dalam pedang pemakaman bunga, dan niat pedangnya berkumpul untuk membentuk pilar cahaya. Ketika dia mengayunkan pedangnya, ruang di depannya terbelah menjadi 2. Tak lama kemudian, 7 gagak darah meledak. Lin Yun mengayunkan pedangnya, membuang darah dari pedangnya. Semuanya terjadi seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak nyata. Ketika Bai Qingyu mengangkat kepalanya, dia melihat Lin Yun, yang berdiri di atas altar yang rusak dengan angin yang bertiup lembut. Ini membuatnya tercengang, dan dia bisa merasakan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Pedang Stalewater juga merupakan artefak suci kemuliaan Tua Spirit, tetapi pedang Stalewater tidak ada apa-apanya di tangannya. Perbedaan besar secara alami membuatnya merasa malu. Bai Qingyu, dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk membuat masalah bagi kakak di Sekte Dao Surgawi? Lil Red menyusut kembali ke bentuk kucingnya saat mulai membersihkan medan perang. Ada sebuah manik-manik emas dan 8 manik-manik perak saat muncul kembali di hadapan Lin Yun. Lil Red tertawa kecil, ini, kakak. Lin Yun tidak bisa menahan senyum saat melihat pemandangan ini karena Lil Red masih sama seperti sebelumnya, selalu menjadi yang tercepat saat membersihkan medan perang. Lin Yun masih kagum dengan kekuatan pedang pemakaman bunga sebelum menyimpan manik-maniknya. Tapi dia meninggalkan manik-manik emas di belakang, yang Lil Red menyeringai dan menyimpannya. Kakak Ye, kamu sekarang bisa mencoba mencapai transformasi ke-8 lagi. Bai Qingyu bergegas mendekat. Kudengar Jin Suanyi itu kuat, dan mereka yang pernah melawannya telah mati. Saya baru saja gagal, dan saya tidak terburu-buru, kata Lin Yun setelah merenung sejenak. Dia tidak punya banyak waktu tersisa dan takut sesuatu akan terjadi jika dia terlambat. Dia tahu bahwa Wang Muyan tidak peduli dengan hidup dan mati Xin Yan, dan ini membuatnya khawatir. Ayo pergi. Lin Yun berseru sebelum mereka bergegas ke 6 kota suci. Bab 2023 Api Suci Teratai Hitam. Selama sebulan terakhir, diskusi hangat seputar bunga darah dewa telah terjadi. Karena segel kuno di sekitar pegunungan pemakaman dewa, tidak ada seorang pun di atas alam suci semu yang bisa masuk. Semua orang merasa bahwa bunga darah ilahi akan pergi ke 6 tanah suci tidak peduli bagaimana mereka bersaing, dan itulah yang terjadi pada awalnya. Nangong Fuye dari Sekte Dao Surgawi berhasil merebut bunga darah ilahi, dan tanah suci lainnya hanya bisa menunggu para ahli alam suci tiba untuk bersaing dengan Sekte Dao Surgawi lagi. Tapi kedatangan Jin Suanyi mengejutkan semua orang, dan dia merebut bunga darah ilahi dari Nangong Fuye. Pada akhirnya, dia menyambut semua orang untuk menantangnya memperebutkan bunga darah ilahi. Ketika berita itu tersebar, semua orang penasaran mengapa Jin Suanyi ingin melakukan ini. Lagi pula, dia menduduki peringkat pertama di peringkat raja selama 2 tahun dan sengaja tidak memasuki alam suci semu. Hal ini membuat semua orang berspekulasi bahwa Jin Suanyi sedang menunggu rekor naga biru muncul. Jin Suanyi ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan para ahli 6 tanah suci dan masuk ke alam suci semu dengan sikap yang tak terkalahkan. Inilah yang direncanakan Jin Suanyi, tetapi banyak orang ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkannya. Jika mereka bisa mengalahkan Jin Suanyi, mereka bisa mendapatkan bunga darah ilahi dan bahkan mendapatkan kemuliaan yang telah dikumpulkan Jin Suanyi dari peringkat raja selama 2 tahun terakhir. Kemuliaan mungkin tidak terlihat, tapi itu benar-benar ada. 6 kota suci adalah kota megah yang sudah ada sejak zaman kuno. Itu adalah kota naga yang ditempa oleh gerbang naga tetapi kemudian menjadi sunyi selama era keemasan. 6 tanah suci sekarang mengambil alih untuk mengelola kota tersebut, dan merupakan tempat teraman di dalam pegunungan pemakaman dewa. Kota ini memiliki banyak arena di mana banyak kultivator sering bertarung, dengan setidaknya 10.000 orang menonton pertempuran mereka. Arena terbesar adalah Arena Badai, juga dikenal sebagai Arena Badai 6 Suci. Setengah bulan yang lalu, tiket di arena itu habis, dan harga satu tiket mencapai 100.000 pil nirwana. Hari ini adalah hari di mana Jin Suanyi akan menerima para penantang, dan arena dipenuhi oleh banyak orang. 6 tanah suci menempati tempat yang paling dekat dengan arena. Saya ingat bahwa Jin Suanyi tidak terlalu terkenal di masa lalu. Jadi mengapa dia tiba-tiba menonjol? Seorang pria berpakaian ungu berkata. Namanya Kuduan, peringkat ke-6 di peringkat raja. Dia adalah kultivator iblis jenius dari Gunung Hitam dengan kekuatan yang dalam dan tak terduga. Seorang pemuda berpakaian abu-abu di sampingnya bernama Lian Xian tersenyum, saudaraku, kamu sudah terlalu lama mengasingkan diri.
Ada rumor bahwa catatan naga biru akan muncul, dan semua orang jenius di alam Kunlun akan berkumpul pada saat itu. Tidak ada yang bisa meninggalkan nama mereka di sana jika mereka bukan orang suci semu, dan Jin Xuanyi berambisi. Dia ingin menggunakan para jenius dari 6 tanah suci sebagai batu loncatan, ingin merebut semua kemuliaan mereka. Rekor naga biru akan muncul. Ku Duan terkejut. Dia berkata, saya telah mendengar rumor tentang hal itu di masa lalu, tetapi saya telah mengasingkan diri untuk memurnikan api suci teratai hitam. Sepertinya saya telah mengakhiri pengasingan saya pada waktu yang tepat. Ku Duan sangat bersemangat, dengan api berkobar di dalam pupil matanya. Bagaimanapun, catatan naga biru adalah artefak ilahi yang mewakili kemunculan kembali era keemasan. Ada legenda bahwa ada banyak orang jenius yang tercatat di dalamnya, dan para jenius akan bersaing di antara mereka sendiri setiap kali muncul. Api suci teratai hitam. Anda benar-benar mendapatkan api suci teratai hitam. Li Yanxian berseru. Saya mendapatkannya sejak lama dan telah menghabiskan 2 tahun untuk menyempurnakannya. Saya telah mencapai fisik suci teratai hitam sekarang dengan 10 pulsa naga. Api suci telah melunakkan seluruh tubuh saya. Ku Duan tersenyum. Ada legenda bahwa Gunung Hitam memiliki api kaisar yang diturunkan dari zaman kuno dan telah membakar teratai hitam. Seseorang hanya bisa mendapatkan benih api suci dari api kaisar setelah melalui beberapa tes dan mempertaruhkan nyawa mereka. Ku Duan tidak hanya berhasil melewati ujian, tapi dia bahkan selamat. Dengan demikian, dia telah menghabiskan 2 tahun terakhir untuk mendapatkan fisik teratai hitam. Kamu di sini untuk Jin Xuanyi. Li Yanxian berseru. Ku Duan sombong dan bertanya sambil tersenyum, aku tidak bisa. Hanya dia yang diizinkan untuk menggunakan 6 orang jenius dari 6 tanah suci sebagai batu loncatan, dan aku tidak bisa. Saya bukan satu-satunya yang memiliki niat ini. Saya mungkin takut pada Jin Xuanyi di masa lalu, tapi sekarang tidak lagi. Li Yanxian tersenyum dan berkata, 6 tanah suci harus memiliki kepercayaan diri untuk setuju dengan Jin Xuanyi. Mereka mungkin tidak takut padanya. Ku Duan melirik ke arah 6 tanah suci. Dia memiliki kesan kasar tentang orang yang memimpin tim untuk 6 tanah suci. Sepertinya mereka yang datang tidak lemah. Wu Jun dari Sekte Phoenix Ilahi, Zhang Ziling dari Sekte Ming, Chen Daoyuan dari Sekte Api Surgawi, Zhang Qiyu dari Sekte Petir Miriat, dan Gu Yunfei dari Paviliun Dao Ilahi. Mereka semua bisa masuk ke dalam 10 besar di peringkat raja. Ku Duan tidak meremehkan mereka yang berasal dari 6 tanah suci, terutama Sekte Phoenix Ilahi dan Paviliun Dao Ilahi. Siapa wanita dari Sekte Dao Surgawi itu? Dia ingin menggantikan Nangong Fuye. Ku Duan dengan penasaran bertanya. Itu adalah murid suci agung debu yang tenang, dan dia telah mencapai transformasi ke-9 dari tahap nirwana belum lama ini. Tapi dia masih kurang, dan hidupnya mungkin akan berada dalam bahaya jika dia melawan Jin Xuanyi, kata Li Yanxian. Ada kesenjangan besar antara generasi Sekte Dao Surgawi. Selain putra suci Dao Yang, apakah mereka tidak memiliki orang jenius lainnya? Ku Duan tersenyum. Mereka punya. Ku dengar mereka baru-baru ini mendapatkan pendekar pedang jenius bernama Ye Qingtian. Teknik pedangnya sangat hebat, dan dia juga jenius dalam musik Dao. Bahkan Tuan Muda Wu Shuang pun dikalahkan olehnya, jawab Li Yanxian. Belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Ku Duan menggelengkan kepalanya dan berkata, reputasinya mungkin palsu. Siapa yang berani mengaku sebagai pendekar pedang jenius di hadapan saudara Li? Aku ingat kau sudah lama memahami jurus pedang langit, kan? Li Yanxian memiliki kebanggaan yang tercermin pada murid-muridnya ketika dia mendengar itu, dan dia tersenyum, itu sudah lama sekali. Saya telah mencapai niat pedang kuaso astral sekarang. Ku Duan menjatuhkan senyumnya dan menjawab, seperti yang diharapkan dari Li Yanxian, peringkat ke-7 di peringkat raja. Sepertinya Anda telah membuat kemajuan besar seperti saya. Siapa yang tidak ingin berada di peringkat naga biru? Jika kita bisa menginjak Jin Xuanyi, kita akan bisa merebut semua kejayaan yang dia kumpulkan di peringkat raja, Li Yanxian tersenyum. Kamu bisa bersenang-senang memikirkannya, hahaha. Ku Duan tertawa, dan dia terbang ke arena. Di Stormwind Arena, Jin Xuanyi sedang beristirahat dengan mata terpejam. Dia membuka matanya dan melihat ke depan ketika dia merasakan aura yang menyedihkan. Jin Xuanyi, kau bilang siapapun dari 6 tanah suci bisa menantimu. Aku ingin tahu apakah seseorang dari Gunung Hitam juga bisa menantimu. Ku Duan tersenyum. Ku Duan. Jin Xuanyi berseru setelah merenung sejenak. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan saya senang Anda tidak melupakan saya. Ku Duan tersenyum dengan sedikit kebanggaan di dalam dirinya.
Keributan muncul dari sekitarnya karena tidak ada yang menyangka seseorang akan melangkah maju untuk menantang Jin Xuanyi di depan 6 tanah suci. Murid suci dari Gunung Hitam. Ku dengar dia mendapatkan api suci teratai hitam 2 tahun lalu. Tapi semua orang mengira dia dibakar sampai mati oleh api suci karena dia tidak menampakkan diri selama 2 tahun terakhir. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Dia mungkin mencoba untuk mendapatkan fisik suci teratai hitam sehingga perjalanannya di alam suci semu bisa lebih mulus. Dia mungkin telah mencapainya, dan saya yakin ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Gunung Hitam sangat berpengaruh di dalam Desolation Timur. 7 petapa agung mendirikan Gunung Hitam di jalur iblis. Fondasi mereka mungkin lebih rendah dari 6 tanah suci, tapi reputasi mereka tidak lebih lemah, terutama dalam milenium terakhir. Suasana di sekitarnya menjadi tegang, dan cukup menarik untuk melihat Kuduan bertarung melawan Jin Xuanyi. Itu juga berhasil. Jin Xuanyi dengan santai berkata sambil berdiri. Lagi pula itu tidak akan membuang banyak waktu. Siapapun bisa menantangku karena aku berani mendirikan arena. Keduanya mulai bertarung di Stormwind Arena. Mereka tidak butuh waktu lama untuk bertukar lebih dari beberapa ratus jurus. Mereka seimbang dalam pertarungan ini dan sangat menarik. Bahkan dengan penghalang yang menyelimuti arena, semua orang bisa merasakan aura mengerikan ketika mereka bertarung. Api suci teratai hitam. Kuduan tidak ingin memperpanjang pertempuran lebih lama lagi. Saat teratai hitam muncul di dalam pupil matanya, teratai hitam menyala di sekelilingnya. Bab 2024 Mintalah pedangku. Ketika api suci menyala, Kuduan mengaktifkan tubuh suci tubuh teratai hitam dengan bajunya yang robek, memperlihatkan rune hitam di tubuhnya. Dia juga mengeluarkan aura kuno dan kuat. Melihat ini, Jin Xuanyi mengangkat alisnya dan bergumam, ini sebenarnya adalah tubuh suci tubuh teratai hitam. Terlepas dari fisik suci kelahiran atau fisik suci yang didapat, mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan. Fisik suci naga biru Lin Yun akan meningkat seiring dengan seni suci naga biru miliknya, yang sama dengan fisik suci naga biru miliknya. Fisik suci Natal Yin Bai King Yu tidak terbangun. Bahkan jika itu terbangun, dia hampir tidak akan mencapai penguasaan yang lebih rendah. Fisik suci teratai hitam itu unik karena akan mengesankan jika seseorang hampir tidak bisa mencapai penguasaan yang lebih rendah sebelum alam suci semu. Kuduan sangat mengesankan karena dia bisa mencapai penguasaan yang lebih besar sebelum memasuki alam suci semu. Para jenius dari tanah suci terkejut. Mereka tahu mengapa Kuduan memiliki kepercayaan diri untuk menantang Jin Xuanyi di hadapan mereka. Kuduan melayang di udara, lalu menginjak teratai hitam, dan tersenyum, kamu jauh lebih kuat dari 2 tahun yang lalu. Anda akan mampu mempertahankan peringkat pertama di peringkat raja jika Anda tidak bertemu dengan saya, tapi sayang sekali. Sayang sekali apa? Jin Xuanyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu pikir kamu tak terkalahkan dengan fisik suci teratai hitam. Kuduan, kamu terlalu bodoh. Tatapan Jin Xuanyi menjadi dingin, dengan tanda misterius yang mekar di dahinya dan mengeluarkan aura kuno. Saat berikutnya, petir terbang keluar dari tubuhnya, membentuk ular petir. 9 ular petir itu tampak seperti masih hidup, dan dia bahkan mengeluarkan aura yang menakutkan, belum lagi ular-ular petir itu memiliki tanduk di kepalanya. Mereka mungkin ular petir, tapi mereka lebih mirip naga petir yang lebih kecil. Ketika Jin Xuanyi mulai membentuk segel dengan tangannya, naga-naga kecil petir itu pun berlari keluar. Huff! Kuduan mendengus. Api suci teratai hitam berkumpul di telapak tangannya, membentuk kepalan tangan yang terbang. Hanya dengan satu pukulan, retakan mulai muncul pada naga petir. Kekuatan fisik suci teratai hitam sangat menakutkan, dan 9 naga kecil petir terlempar saat Kuduan menyerang. Dengan beberapa jentikan, dia muncul di hadapan Jin Xuanyi. Tidak diragukan lagi, tidak akan terasa hebat jika Jin Xuanyi menerima pukulan itu secara langsung. Bahkan mungkin ada kemungkinan dia akan mati di tempat. Jin Xuanyi dengan tenang mundur selangkah, menyebabkan serangan Kuduan meleset. Tapi suara retakan masih bergema karena ruang angkasa dihancurkan oleh fisik teratai hitam milik Kuduan. Setelah melangkah mundur, Jin Xuanyi mengambil kesempatan ini untuk mengarahkan jarinya ke dada Kuduan. Hal ini langsung membuat wajah Kuduan berubah karena dia tidak berani menerima jari ini secara langsung, bahkan dengan fisik teratai hitam. Kuduan dengan cepat menghindari jari itu dan bertarung dengan Jin Xuanyi sekali lagi. Pertarungan mereka sangat sengit, dan salah satu pihak akan terluka parah jika mereka tidak berhati-hati. Api suci pembakaran surgawi. Kuduan menjadi sangat marah, melihat bahwa dia tidak bisa melukai Jin Xuanyi. Telapak tangannya menghadap ke langit seperti sedang mengangkat langit dengan tangannya.
Sebuah retakan besar muncul di langit saat teratai hitam muncul, dengan api suci berkobar di jantung teratai. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani, ingin menyelimuti Jin Xuanyi. Tapi Jin Xuanyi hanya tersenyum dan melambaikan tangannya, melepaskan petir dari jari-jarinya. Petir itu memadat menjadi berkas cahaya dengan ukiran rune di atasnya, membersihkan jalan di bawah api suci. Tangan suci teratai hitam. Kuduan meraung, dan teratai hitam turun dari langit. Magma di tanah terbentuk menjadi telapak tangan iblis yang terbang ke arah Jin Xuanyi. Waktu yang tepat. Jin Xuanyi tertawa. Dia merentangkan kedua tangannya dan terbang mundur sebelum kedua tangannya menyatu. Naga-naga kecil petir membentuk sebuah pagoda dan menyelimuti dia di dalamnya. Ketika dia menerima serangan kuduan secara langsung, retakan mulai menyebar di pagoda, dengan pecahan-pecahan hitam berjatuhan. Sialan. Kuduan mengunci kedua alisnya. Saat dia mengepalkan tinjunya, suara retakan bergema dari tubuhnya saat rune hitam mulai bersinar. Dia ingin bertarung dengan Jin Xuanyi, tetapi yang terakhir menghindari pertarungan langsung. Semua penonton menjadi gugup saat mereka menyaksikan pertarungan tersebut. Di antara faksi Sekte Dao Surgawi, Nangong Fuye berkata, Jin Xuanyi benar-benar menakutkan. Tidak hanya dia memiliki pencapaian yang menakutkan dalam petir, tetapi tidak ada kekurangan dalam kecepatan dan fisiknya. Bahkan fisik suci teratai hitam kuduan tidak dapat memperoleh keuntungan apapun, dan Jin Xuanyi mungkin masih memiliki kartu truf yang tersisa. Nangong Fuye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip ke arah gadis mendalam San Yin dengan prihatin. Ini karena jika Jin Xuanyi menang dan menantang Sekte Dao Surgawi, dia tidak akan punya pilihan selain menerima tantangan itu. Haha, mari kita hentikan di sini. Jin Xuanyi tiba-tiba tertawa. Dia sudah selesai menyelidiki kekuatan kuduan. Saat naga yang lebih rendah petir hancur, mereka berkumpul dan secara paksa disatukan oleh aura kuno. Aura itu berasal dari dahi Jin Xuanyi. Ketika kekuatan penuh dilepaskan, semua orang bisa merasakan tekanan yang menghantam mereka. Tulang suci teratai hitam. Kuduan juga merasakan tekanan itu, tapi dia mendorong telapak tangannya ke depan. Teratai hitam melingkar di sekeliling tubuhnya dan membentuk rangka tulang setinggi 10 kaki. Rangka tulang itu diselimuti api hitam seperti raksasa kuno, memegang cambuk di sebelah kiri dan pedang di sebelah kanan. Pada saat yang sama, Jin Xuanyi juga selesai. Fragmen-fragmen hitam terbentuk menjadi binatang purba yang diselimuti petir dan api. Sebelum semua orang bisa melihat binatang itu, kedua kekuatan itu berbenturan bersama. Kuduan memuntahkan seteguk darah dan terlempar saat kerangka tulangnya hancur. Wajahnya pucat saat dia jatuh ke tanah. Dia menatap Jin Xuanyi, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin benda langit yang dibentuk oleh tulang teratai hitam bisa dipatahkan oleh seseorang di bawah alam suci semu? Fragmen hitam kembali ke tubuh Jin Xuanyi saat tanda itu menghilang dari dahinya. Dia berkata, saya yakin Anda tidak melihatnya dengan jelas sebelumnya. Binatang buas tadi adalah kilin petir. Kamu pasti sudah mati sekarang jika kamu tidak memiliki fisik teratai hitam. Petir kilin. Semua orang, termasuk para jenius dari 6 tanah suci, terkejut. Kilin adalah binatang ilahi primordial. Jadi apakah itu berarti Jin Xuanyi telah memperoleh warisan petir kilin? Keberuntungan macam apa itu? Mereka sekarang tahu mengapa dia menduduki peringkat pertama di peringkat raja. Kemuliaan mungkin tidak terlihat, tapi kemuliaan Jin Xuanyi terlalu besar. Enyahlah. Jin Xuanyi melempar kuduan keluar dari arena dengan lambaian tangan. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, sekarang badut itu sudah pergi, saatnya bagi saya untuk beralih ke hidangan utama. Siapa di antara 6 tanah suci yang ingin didahulukan? Kuduan memuntahkan seteguk darah setelah mendengar bahwa dia disebut badut. Dia pergi mengasingkan diri selama 2 tahun dan menjadi batu loncatan Jin Xuanyi. Wajah semua orang dari 6 tanah suci berubah, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jin Xuanyi tersenyum, karena tidak ada yang mau keluar, mengapa saya tidak memilih? Bagaimanapun, tidak masalah siapa yang pertama atau terakhir. Dia menyapu pandangannya ke kelompok Sekte Dao Surgawi dan memusatkannya pada Xin Yan. Dia tersenyum, gadis suci yang mendalam, karena kamu ingin melawanku kembali di penginapan rumah pohon, mengapa aku tidak memulainya denganmu? Tentu saja, Anda juga bisa mengaku kalah. Xin Yan dengan tenang menjawab, saya meremehkan Anda di penginapan rumah pohon, dan saya mungkin bukan musuh Anda. Tapi aku akan memberimu pertarungan karena kamu ingin bertarung. Murid-murid suci dari Sekte Dao Surgawi bisa kalah, tapi kami tidak akan mengaku kalah sebelum bertarung. Tanggapannya membuat banyak orang memandangnya dengan cara baru dan mengakui bahwa dia adalah murid suci agung debu yang tenang.
Jin Xuanyi menyipitkan matanya dan tersenyum, orang suci debu yang tenang tidak bisa mengatakan apa-apa bahkan jika Anda mati di arena. Jadi kamu harus memikirkannya baik-baik. Jin Xuanyi, mengapa kamu tidak mencoba menyentuhnya? Sebuah suara dingin bergema. Itu adalah Lin Yun yang tiba tepat waktu. Selain keringat di dahinya, karena dia mengenakan jubah putih, dia terlihat anggun. Dia segera bergegas setelah dia selesai di lembah pemakaman sejuta pemakaman tanpa istirahat. Inilah sebabnya mengapa dia terlihat sedikit kelelahan. Tapi tulang punggung Lin Yun tegak saat dia berkata, jika kau ingin menggertaknya, kau harus meminta pedangku. Bab 2025 Pertar. Kemunculan Ye Qingtian menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan Tuan Muda Wu Shuang dan memiliki hubungan yang ambigu dengan gadis suci anggrek neter. Banyak orang telah mendengar namanya dan tahu bahwa seorang pendekar pedang berbakat telah muncul di dalam sekte Dao Surgawi. Tapi tidak banyak orang yang menganggapnya terlalu serius. Xin Yan terkejut bahwa Ye Qingtian benar-benar muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Wang Muyan. Wang Muyan tersenyum sebagai tanggapan. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Ye Qingtian dan tersenyum, kakak muda Ye, aku tahu kamu akan datang karena kakak senior dan reputasi sekte Dao Surgawi. Saya harus berterima kasih kepada gadis suci karena telah memberi tahu saya tentang hal itu, kata Lin Yun dalam hati. Terima kasih kembali, Wang Muyan tersenyum. Orang lain hanya akan menganggapnya seolah-olah mereka memiliki hubungan yang baik, tetapi mereka tidak tahu arti yang lebih dalam dari kata-kata mereka. Xin Yan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Jin Xuanyi praktis tidak terkalahkan di antara generasi yang sama berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini. Kekuatan Jin Xuanyi sangat dalam dan tak terduga. Dia jauh lebih kuat dari Nangong Fuye. Namun meski begitu, Nangong Fuye bahkan tidak bisa memaksa Jin Xuanyi mengeluarkan kartu trufnya, dan semua orang hanya tahu bahwa dia telah menerima warisan petir kilin. Selain itu, Jin Xuanyi juga terkenal kejam. Xin Yan yakin bahwa dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri dari Jin Xuanyi, tetapi itu adalah pertanyaan lain dengan Ye Qingtian. Tapi Xin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang kehilangan bunga darah ilahi. Biarkan aku yang menangani pertempuran ini. Bahkan jika saya kalah, Anda bisa menang untuk saya di masa depan. Di masa depan. Lin Yun melanjutkan, itu hanya satu Jin Xuanyi, dan aku tidak perlu menunggu lama untuk menghadapinya. Jadi kau bisa merasa tenang, kakak senior. Saya telah memperoleh begitu banyak manfaat dari orang suci besar debu yang tenang. Jadi izinkan saya untuk membalasnya. Wang Muyan memutar matanya dan menatap seorang lelaki tua sebelum dia berkata, Tetua Si Feng, Ye Qingtian memperoleh manfaat besar di lembah pemakaman sejuta pemakaman. Dengan adanya dia, aku yakin kita bisa mendapatkan kembali bunga darah dewa. Ketika Lin Yun mengalihkan pandangannya, dia menyadari ada seorang tetua suci semu di dalam tim. Tapi ini membuatnya penasaran tentang bagaimana seorang Sein setengah langkah bisa berada di pegunungan pemakaman dewa. Tapi dia segera menemukan alasannya. Sein setengah langkah dilarang memasuki pegunungan pemakaman dewa, tapi itu tidak akan menghentikan seseorang di transformasi ke-9 dari tahap nirwana untuk membuat terobosan. Dengan sarana tanah suci, mereka dapat mengirim banyak murid suci generasi yang lebih tua ke pegunungan-pegunungan pemakaman dewa, dan seseorang pasti bisa membuat terobosan. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya ke sekeliling, dia melihat tanah suci lainnya memiliki orang suci semu di sekitarnya. Tapi Si Feng tidak terlalu peduli dan bertanya, Ye Qingtian, apakah kamu benar-benar yakin bisa merebut bunga darah dewa kembali? Ya. Lin Yun tahu sulit untuk meyakinkan Xin Yan, tapi dia bisa meyakinkan orang suci semu ini. Wajah Si Feng berubah, tapi dia tetap diam. Karena mereka bertekad untuk kalah, dia lebih suka membiarkan Ye Qingtian memasuki arena daripada Xin Yan. Bagaimanapun juga, petapa agung debu yang tenang akan mengejarnya jika terjadi sesuatu pada Xin Yan. Tapi dia tidak memiliki kekhawatiran itu dengan Ye Qingtian. Bagaimanapun, reputasi Ye Qingtian hancur di dalam sekte Dao Surgawi, belum lagi dia adalah orang yang ingin pergi ke arena atas nama Xin Yan. Si Feng segera memutuskan dan berbalik untuk melihat ke arah Ye Qingtian. Ye Qingtian, kamu bisa memasuki arena. Saya telah mendengar nama Anda. Banyak orang mengatakan kamu hanya tahu cara pamer di sekte. Jadi ini adalah kesempatan yang tepat bagimu untuk membuktikan diri. Wang Yue dan Chen Zong melebarkan mulut mereka dan tercengang. Ada pepatah seperti itu di dalam sekte, dan banyak murid suci yang tidak senang dengan Ye Qingtian. Tapi itu terlalu berlebihan bagi Ye Qingtian untuk membuktikan dirinya melawan Jin Xuanyi. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tetua.
Lin Yun melirik Si Feng sebelum memasuki arena. Ye Qingtian. Xin Yan memanggilnya dengan sedikit kemarahan di dalam pupil matanya. Dia tidak suka bagaimana ini terjadi. Dia mungkin tampak optimis, tetapi dia adalah orang yang sombong dan mawar berduri. Ketika dia memutuskan sesuatu, dia tidak suka seseorang mengubahnya. Lin Yun berbalik dan tersenyum, bisakah kau memanggilku adik laki-laki? Kakak senior pernah berkata bahwa kamu hanya memiliki satu adik laki-laki, yang menghadapi seluruh dunia untukmu. Aku juga punya seorang kakak senior, dan dia benar-benar berdiri tepat di depanku. Xin Yan tertegun ketika mendengar itu, dan matanya kabur. Lin Yun berbalik dan pergi ke arena, seperti ketika dia menghadapi seluruh dunia saat itu. Sejak zaman kuno, cinta selalu tak terlupakan. Ye Qingtian, kamu benar-benar lambat. Jika kita bertarung, kamu pasti sudah mati 100 kali. Jin Xuanyi berkata dengan jijik. Dia sama sekali tidak menempatkan Ye Qingtian di matanya. Dia adalah seorang jenius yang menerima warisan Qilin, belum lagi era keemasan akan segera tiba. Dengan demikian, Jin Xuanyi tidak bisa repot-repot menyembunyikan dirinya lagi. Kamu akan tahu nanti jika pedangku lambat, Lin Yun tersenyum. Jin Xuanyi tidak terganggu dengan apa yang dikatakan Ye Qingtian. Dia memanggil pedang dan menatap Lin Yun, kau tidak layak membuatku menghunus pedangku. Tapi ku dengar kau adalah pendekar pedang jenius dari Sekte Dao Surgawi, jadi aku akan menghadapimu dengan pedangku. Biar kulihat betapa tidak tahu malunya Sekte Dao Surgawi yang mengklaim bahwa kau adalah pendekar pedang yang jenius. Wajah Si Feng tenggelam saat mendengar itu, dan dia menyesal membiarkan Ye Qingtian memasuki arena. Jika Ye Qingtian benar-benar kalah atau memohon belas kasihan, Sekte Dao Surgawi akan sangat dipermalukan. Tanah suci lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar itu. Mereka hanya memperlakukan Ye Qingtian sebagai lelucon, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat seberapa hebat pendekar pedang jenius ini. Orang yang berbicara adalah Jiu Yang, seorang orang suci semu dari kultus Ming. Kultus Ming memiliki hubungan yang buruk dengan Sekte Dao Surgawi, jadi mereka secara alami menonjol untuk mengejek Sekte Dao Surgawi. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua berkerudung, tampak tak terduga dan menakutkan. Orang ini adalah seorang bajingan yang mengintip gadis suci yang sedang mandi. Dia diusir dari Sekte Dao Surgawi, jadi saya tidak tahu dari mana dia bisa kembali. Zhang Yiling dari Sekte Ming menuangkan minyak ke dalam api, mengekspos perbuatan Ye Qingtian di dalam Sekte Dao Surgawi. Mendengar itu, wajah Si Feng menjadi merah, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha. Zhang Yiling dan Jiu yang tertawa, menyebabkan tanah suci lainnya mengobrol. Di atas panggung, Jin Xuanyi sudah memulai pertarungannya dengan Lin Yun. Ye Qingtian, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu pendekar pedang hari ini. Jin Xuanyi menjentikkan jarinya, dan pedang suci di tangannya terbang seperti sambaran petir. Pedangnya melesat melintasi langit dan menghilang di hadapan semua orang. Ini mengejutkan Lin Yun karena Jin Xuanyi memanipulasi pedangnya dari jauh, yang berarti Jin Xuanyi lebih kuat dari kebanyakan pendekar pedang di dalam Sekte Dao Surgawi. Kemudian lagi, Jin Xuanyi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Dengan satu pikiran, pedang pemakaman bunga juga terbang keluar. Dia juga memanipulasi pedangnya dari jauh. Saat percikan api berterbangan, kedua pedang itu mulai berbenturan satu sama lain. Ketika kedua pedang itu bergetar, Lin Yun membagi pedangnya menjadi dua dan melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya. Badai aura pedang terbang keluar, dan itu melesat seperti naga ketika Lin Yun menjentikkan jarinya, ingin melahap Jin Xuanyi seperti naga. Lumayan. Jin Xuanyi segera menganalisis bahwa pencapaian Lin Yun dalam pedang jauh lebih tinggi darinya. Kembalilah. Jin Xuanyi tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang suci. Saat dia mengedarkan semua aura nirwana di dalam tubuhnya, dia mengayunkan pedangnya, menuangkan semua kultivasinya ke dalam pedang dan menciptakan aura pedang yang sangat besar. Ini hanya hidangan pembuka. Jin Xuanyi berlari untuk menekan Lin Yun. Tapi sinar pedang terbang keluar dari pedang pemakaman bunga. Itu seperti bulan sabit yang mengincar dada Jin Xuanyi. Sungguh trik yang menyedihkan. Jin Xuanyi tidak memiliki perubahan di wajahnya, ingin menjatuhkan pedang Lin Yun. Tapi pedang pemakaman bunga tiba-tiba berhenti, dan pedang Jin Xuanyi meleset. Setelah Jin Xuanyi selesai mengangkat pedangnya, pedang pemakaman bunga menusuk dengan kecepatan yang lebih cepat, menargetkan dada Jin Xuanyi. Hati bulan bercahaya. Lin Yun berdiri di tempat yang sama saat dia mendorong telapak tangannya ke depan, dengan aura pedang teknik pedang kunang-kunang ilahi yang memberdayakan pedang pemakaman bunga.
Itu seperti raksasa yang turun dari langit, meraih pedang pemakaman bunga. Pedang pemakaman bunga dengan mudah mengoyak aura nirwana Jin Xuanyi dan mencapainya. Hal ini memaksa Jin Xuanyi untuk mundur sebelum menusukkan pedangnya ke depan dan menghadapi pedang pemakaman bunga secara langsung. Dua aura pedang meledak dari Jin Xuanyi dan Lin Yun saat pedang mereka menyebabkan seluruh arena bergetar. Di bawah dua kekuatan besar, arena mulai bergetar, dan akan hancur berantakan jika rune suci tidak memberdayakannya. Jin Xuanyi menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan aura nirwananya. Dia mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk menjatuhkan pedang pemakaman bunga sebelum mengayunkan pedangnya. Pedang pemakaman bunga terlempar seperti bola, membuat Jin Xuanyi menghela nafas lega. Dia dengan cepat melangkah maju, ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengakhiri pertempuran. Tapi pedang pemakaman bunga tiba-tiba terbang, terpecah menjadi 12 bayangan saat melesat lagi. Setiap pedang meninggalkan bayangan yang membentuk lingkaran cahaya, menyelimuti Jin Xuanyi. Bagaimana ini mungkin? Jin Xuanyi terkejut. Dia tidak percaya ada orang yang bisa mencapai ketinggian seperti itu dalam memanipulasi pedang. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tapi 3 pedang masih menyerangnya. Saat Jin Xuanyi mundur beberapa langkah untuk menstabilkan dirinya, dia berseru kaget, segudang pedang bersatu. Kamu bisa mengeksekusi segudang pedang bersatu dengan manipulasi pedang. Lin Yun mengayunkan pedangnya dan meraih pedang pemakaman bunga. Seberapa jauh kau telah mencapai pencapaian pedangmu? Jin Xuanyi bertanya. Itu rahasia, jawab Lin Yun. Sangat disayangkan sebelumnya karena dia memiliki kesempatan untuk memberikan luka berat pada Jin Xuanyi. Tapi teknik gerakan Jin Xuanyi terlalu kuat, dan itu sama sekali tidak kalah dengan seni mengejar matahari ilahi miliknya. Jin Xuanyi bisa langsung mengubah arahnya dan bahkan meninggalkan fluktuasi di udara sekitarnya saat dia bergerak. Jadi Jin Xuanyi telah berhasil menghindari semua serangan yang ditargetkan pada organ vitalnya. Jin Xuanyi dan Ye Qingtian hanya bertarung sebentar, membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Ye Qingtian bisa mendapatkan keuntungan dalam pertarungannya dengan Jin Xuanyi. Adegan ini terlalu sulit dipercaya bagi mereka, dan mereka sekarang tahu mengapa Ye Qingtian disebut sebagai pendekar pedang jenius di dalam sekte Dao Surgawi. Yang paling penting, Ye Qingtian tidak bergerak selangkah pun selama pertarungan.